Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sonaji. Saya sebagai guru kelas 5 MLUDA Jambuar Balesari Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saya juga sebagai peserta PPG dalam jabatan 2025 IAIN Kerinci Jambi. Izinkan saya mempraktekkan uji kinerja pembelajaran dengan mata pelajaran IPAS dan materi pernapasan dengan menggunakan pendekatan inquiry dan model pembelajaran PJBL. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Untuk mengamati kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Mbak Kansa. Ayo silakan Mbak Kansa. Sudah selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Kalau nggak ada berarti semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, untuk agar kalian bersemangat, fresh menghadapi pelajaran kita hari ini, kita lihat dulu. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar seksama. Siapkah kalian semua? Baik. Siap. Oke. Anak-anakku, pembelajaran kita hari ini adalah tentang IPAS, tentang alat pernafasan. Kalau kemarin kita membahas pencernaan, sekarang kita masih di organ tubuh manusia, yaitu alat pernafasan. Saya jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan kalian pembelajaran kita hari ini melalui pengamatan video pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ dalam sistem pernapasan manusia. Jadi melalui tayangan video nanti kalian bisa mengidentifikasi organ-organ alat pernapasan. Melalui tayangan YouTube peserta didik dapat menunjukkan organ sistem pernapasan melalui bagian mendemonstrasikan proses kerja pernapasan melalui proyek sistem pernapasan manusia. Jadi nanti kalian akan membuat proyeknya adalah alat pernapasan manusia. Tapi sebelum membuat proyek, kita lihat materinya dulu sebentar. Kalau kita video, silakan diperhatikan dulu ya. Perhatikan ya. Mekanisme pernapasan manusia IPAS kelas 5 SD kurikulum merdeka. Tahap pertama, menarik napas. Saat menarik napas, otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang. Udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Kotoran akan disaring saat melewati hidung, trachea, dan bronkus.
Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Oke, itu tadi tentang penjelasan tentang video proses pernapasan. Dan hari ini kita akan buat proyek alat pernapasan. Silakan dibuat kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan di bangkunya dijadikan satu ya dibalik. Jadi satu kelompok. Bahan-bahannya udah siap? Siap ya? Ada botol aqua bekas, mana botol aquanya? Nah itu. Kemudian ada gunting, ada sedotan, ada lem dibakar, ada malam, ada apa itu? Balon udara dan karet apa ini? Karet gelang. Oke, silakan. Selain saya bagikan dulu LKPD kita lembaga kerja kalian, nanti sesuai instruksi dikerjakan membuat proyeknya. Kelompok 1 kelompoknya Naila, nah, seperti ini. Nah, buatnya seperti ini. Ada petunjuknya di situ. Ini. Ayo silakan boleh dikerjakan. Silakan dikerjakan. Pertama yang silakan dikerjakan. Pertama boleh dipotong dulu. Apa ini? Botol aquanya, silakan. Ayo silakan dikerjakan. Nah, ada udah. Potongnya. Atau bisa pakai nanti ini pakai ini bisa. Pakai ini. Nah, ini. Pakai apa? Kata silakan ini. Kata dipakai. Saya sudah berhasil motong agak ke atas ini nggak apa-apa. Pakai ini, pakai itu apa? Tapi pakai apa? Tak diamkan dulu, dirapikan dulu ya, botolnya dirapikan, diluruskan. Kemudian nanti jika tidak lurus bisa pakai gunting. Ada pakai itu tak apa seperti itu. Kemudian buat organ pernapasan, silakan ini. Organ pernapasan. Itu kita cari ke atas, dikasih malam bisa di sini. Biar rapat. Sudah? Jadikan tadi mana? Nah, jadikan, dimasukkan, kalau sudah jadi dimasukkan kayak tadi tutupnya, dilepas dulu tutupnya. Nah, seperti itu. Satu lagi cukup. Buang apa? Pakai cutter.
Pakai kata boleh, mungkin boleh. Nah ini bisa kita angkat ke atas lagi, dikasih malamnya ada mana yang malam, dikasih malam gini, ya mantap ini. Nah bisa dimasukkan dulu air betul. Tarik ke atas boleh. Nah, itu bisa dipasang karetnya, yang satu pasang balonnya, yang satu kasih karet. Rasa kasih karet, jangan terlalu kenceng apa, pokoknya ini aja. Karetnya jangan ke atas, jangan ke atas gitu. Dua apa karetnya. Sampai tugasnya dikerjakan ya. Di buku boleh ditambah, ada kurang buku apa di kemarin di buku, sekarang di buku apa-apa. Bisa dicoba pelan-pelan pelan-pelan. Sampai dipahami. Sampai dibantu. Mbak Kansa, Mbak Maya dibantu cara ngisinya. Sampai di buku tulis tadi nggak apa. Ditulisnya dikeluarkan, lebih penjelasannya lebih mendalam. Kurang ke atas ini lepas dulu, lepas lagi nggak apa. Bapak itu nggak perlu rapat, nggak apa-apa itu, cuma itu mengurangi adanya angin masuk. Bisa fungsi? Gimana anak-anak? Apa yang sudah selesai? Ada yang selesai? Bapak siapa sudah selesai? Pokoknya merah udah merah. Dikerjakan dulu itu diskusikan. Ketika balon 3 dia perlu ditarik ke bawah, bagaimana perubahan balon dan paru-paru? Nah, itu. Jadi ada 4 pertanyaan yang diskusikan dengan teman-temannya. Nah, sambil dipraktekkan. Pertanyaan pertama, ketika balon 3 itu yang besar yang bawah itu ya. Nah, itu ketika itu ditarik apa terjadi? Apa terjadi? Nah, ditulis saja. Nah, ketika dilepaskan, oke. Dijawab nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2. 3 dapat juga. Nah, pertanyaan pertama kan seperti ini. Pertama, kedua, ya kan? Nah, pertanyaan pertama, kedua, ya kan? Di sini. Ya. Dikerjakan sambil melakukan prakteknya. Itu bisa dirapikan lagi, dirapikan ini, dirapikan. Ini penting. Ya, api.
silakan. Tadi dibantuin. Kalau apa ini? Sudah ya? Kalau sudah silakan didemonstrasikan. Siapa yang siap dulu? Bukan siapa? Kan Elsa sudah siap? Atau Maila dulu? Oke. Biar nggak apa-apa itu, nggak apa. Ini lepas nanti. Ayo silakan mempresentasikan kelompoknya Maila, dipresentasikan. Ayo, mendemonstrasikan. Ini pakai ini. Silakan. Ayo perhatikan teman-temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan cara kita bernafas. Ini adalah hidung. Mana hidung? Nah hidung ya. Lalu batang ini adalah trakea. Nah ini trakea ya. Ya oke. Sampai ke bawah, lalu cabang tua ini adalah bronkus. Nah ya terus. Lalu di dalam dua balon ini ada bronkius dan pampelus. Terus. Dua balon di dalam ini menggambarkan paru-paru. Lalu untuk botolnya sendiri itu menggambarkan tubuh manusia. Dan juga lembaran balon yang di bawah ini adalah diafragma. Ketika kita menarik balon di bawah ini atau diafragma yang kita tarik, maka paru-paru akan mengembang. Hal ini menandakan bahwa paru-paru terisi oleh udara. Lalu ketika paru-paru mengembis, artinya paru-paru mengeluarkan udara. Jadi itulah penjelasan dalam menggunakan model paru-paru ini. Selesai penjelasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kamera, kamera di sana. Silakan dulu. Kelompok kedua, kelompoknya Kansa. Ya silakan maju, silakan. Ayo. Juru bicaranya Kansa ya. Nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman akan menerangkan tentang pernafasan. Ini adalah hidung. Mana hidung? Oke, lanjut. Lalu batang ini adalah trakea. Sampai ke bawah, lalu cabang dua ini adalah bronkus. Lalu di dalam dua balon ini ada bronkeolus, alveolus. Nah dua balon ini menggambarkan paru-paru. Terus? Lalu untuk balonnya sendiri menggambarkan tubuh manusia. Betul ya. Dan juga lembaran balon yang di bawah ini adalah diafragma. Nah, ketika kita menarik balon di bawah ini atau diafragma yang ditarik, maka paru-paru akan mengembang. Hal ini menandakan bahwa paru-paru terisi oleh udara. Lalu, ketika paru-paru mengembis, artinya paru-paru mengeluarkan udara. Nah, jadi itulah penjelasan menggunakan model paru-paru ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Kansa. Silakan dulu. Selanjutnya kelompoknya Elsa. Ayo, Elsa, ayo silakan. Nih.
Ya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan tentang proses bernafas. Lanjut. Yang di atas ini adalah hidung. Lalu batang ini adalah trachea sampai ke bawah, lalu cabang 2 ini adalah bronkus, dan di dalam 2 balon ini ada broncheus dan anteolus. Balon di dalam ini menggambarkan paru-paru, lalu untuk botolnya ini menggambarkan tubuh manusia, dan juga lembaran balon di bawah ini adalah diafragma. Ketika kita menarik balon yang ada di bawah ini atau diafragma, kalau ditarik maka paru-paru akan mengembang. Hal ini menandakan bahwa paru-paru terisi oleh udara. Lalu ketika paru-paru mengempis, berarti itu paru-paru mengeluarkan udara. Jadi itulah penjelasan dalam menggunakan model paru-paru ini. Itulah proses pernapasan, semoga kalian mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Elsa. Dari kegiatan tersebut ada yang kurang jelas. Nah, kira-kira apa? LKPD-nya tolong dikumpulkan dulu. Nah, dikumpulkan. Taruh di space aja Pak Sony, ayo. Kelompoknya siapa? Elsa mana? Taruh sini. Nah, kelompoknya Maila. Ini Maila. Kelompoknya Elsa. Nah, sekilas akan saya jelaskan tentang proses pernapasan pada manusia. Proses pernapasan pada manusia. Saat menarik nafas atau diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang, udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Kotoran akan disaring oleh namanya hidung, trachea dan bronkus. Jadi di dalam itu ada namanya rambut hidung, itu untuk menyaring kotoran yang masuk. Apa? Ada lendirnya kan hidung kalian? Itu sama fungsinya untuk menyaring kotoran yang tadi katanya siapa, Siva jadi melewati jalan raya kayak debu. Ketika bernapas, paru-paru kita itu membutuhkan udara yang sangat bersih. Disaring itu namanya rambut hidung, dan bulu-bulu hidung juga kelenjar lendir hidung itu untuknya fungsinya untuk menyaring kotoran yang masuk sehingga udara yang kita hirup menjadi bersih. Oke. Itu ya. Ada pertanyaan dari sini? Jadi kita jadi tahu, oh, bernafas itu seperti ini, prosesnya seperti ini. Anak-anakku, sekiranya pelajaran kita akhiri sampai di sini. Apa ada pertanyaan? Coba kita akhiri. Ingat pesan saya di rumah nanti ya, tetap belajar, semangat agar tercapai cita-cita. Oke ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tapi kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin lagi oleh Mbak Kansa. Silakan Mbak Kansa berdoa. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan. Siapa dulu? Ayo.